Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 Chapter 13. Chapter 13, selamat datang untuk bergabung dengan Arai Dewa. Tiba-tiba, cahaya 9 warna meledak dari alam Dewa Douluo. Tepat saat 6 raja besar bersiap untuk menghadapinya, cahaya 9 warna meledak dengan cepat, berubah menjadi lingkaran cahaya 9 warna dan menyebar dalam formasi konsentrasi. Tiba-tiba, aura dari seluruh formasi konsentrasi naik. Setelah formasi konsentrasi menyerap divine power ini, jelas menjadi jauh lebih stabil, dan semuanya segera pulih karena konsumsi Ling. Senyum tipis muncul di wajah Long Gongwei. Dia tahu bahwa ini adalah niat pihak lain untuk menunjukkan kebaikannya, menunjukkan bahwa dia tidak berniat jahat. Pemberian kekuatan dewa ini tidak dapat dikatakan terlalu cepat, sangat baik untuk menstabilkan bentukan ilahi. Dan di dalam lubang hitam yang penuh dengan keheningan yang mematikan ini, setiap bit energi sangat berharga. Lawan bisa dilepaskan terlepas dari untung dan rugi. Itu cukup untuk membuktikan niat baiknya. Selamat datang di Dingshan Arai, kata Longbao dengan suara keras. Terima kasih telah menerima, semuanya mohon tunggu sebentar, Tang San akan datang untuk berterima kasih setelah Anda sepenuhnya terintegrasi. Suara Tang San datang dari alam Dewa Douluo. Mendengar suaranya, Dewa Gila Lei Xiang dan Immortal Emperor Hailong tidak bisa menahan sedikit cemberut. Apa yang mereka hadapi sebelumnya hanyalah kesadaran Dewa Tang San, tetapi pada saat ini, mereka benar-benar mendengar suara asli Tang San. Tapi kali ini, perasaannya benar-benar berbeda dari saat menghadapi kesadaran ilahi. Di telinga mereka, suara Tang San kental dan kental, tetapi jelas lembut tetapi dengan ketajaman yang tak terlukiskan. Kekuatan nafasnya jelas tidak berada di bawah pelepasan penuh kekuatan mereka. 6 raja besar meninggalkan bintang berujung 6 pada waktu yang hampir bersamaan, dan bintang besar berujung 6 di langit juga menghilang dalam diam. 6 sosok itu melayang, berbaris, menyaksikan Douluo God Realm bergabung ke kejauhan. Bagi mereka, ini juga momen bersejarah. Mereka tidak mendiskusikan apapun satu sama lain. Sekarang alam Dewa Douluo telah mulai bergabung. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Hanya dengan melihat apa yang akan terjadi setelah alam dewa yang kuat ini digabungkan, kita dapat membuat kesimpulan. Bagi para Raja Dewa, waktu tidak ada artinya sama sekali, mereka hanya menunggu dalam diam. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya, titik terakhir alam Dewa Douluo berhasil diintegrasikan ke dalam seluruh formasi roh yang menenangkan. Kaisar Qin Yeinzu duduk bersila di ruang hampa, dan sepotong gukin muncul di lututnya, 7 senar dan 13 lambang gukin. Segera setelah gukin muncul, aura seluruh pribadi Yeinzu segera menjadi berbeda. Cahaya di matanya lembut, dan tangan dipetik dengan lembut di senar, dan suara piano yang merdu bergema seperti batu giok emas. Seluruh susunan konsentrasi bersenandung di bawah gema bunyi piano, dan susunan konsentrasi dibuka kembali sepenuhnya di bawah stimulasi bunyi piano. Dan alam Dewa Douluo yang besar baru saja terbungkus. Sesosok terbang keluar dari alam Dewa Douluo, menuju sisi 6 Raja Dewa Agung. Tidak ada lagi kesadaran ilahi, secara alami bukan lagi tubuh emas, Tang San dengan rambut biru panjang memegang trisula emas, tiba di kehampaan. Melihat trisula emas di tangannya, semua mata 6 raja besar berubah sedikit kecuali Yeinzu yang sedang bermain dengan penuh perhatian. Tidak diragukan lagi itu adalah artefak super. Dan dalam formasi konsentrasi ini, artefak super juga salah satu dari sedikit. Bahkan di antara 6 dewa besar, hanya ada 4 artefak super dalam arti sebenarnya. Seperti Jiuk Xiao Huan Peikin yang saat ini dimainkan oleh Yeinzu, itu hanya bisa dianggap sebagai artefak pseudo super. Tentu saja, dia memiliki lebih dari 1 artefak super palsu. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan sama sekali tidak lebih lemah dari Raja Dewa lainnya. Setelah mencapai tingkat titah alam dewa, selain kedudukan alam dewa dan kekuatan kesadaran alam dewa, alat alam dewa juga sangat penting. Kekuatan alat alam dewa sangat menentukan kekuatan titah alam dewa. Titah alam dewa yang kuat harus ada artefak yang kuat, dan di antara artefak, levelnya juga dibedakan. Dari rendah ke tinggi, artefak dibagi menjadi 4 tingkat utama, artefak super, artefak pseudo super, artefak, dan artefak kuasi. Ambil contoh alam Dewa Douluo. Secara umum, cukup baik untuk titah alam dewa tingkat ketiga memiliki alat kuasi sakral, dan alat dewa itu sendiri perlu terus dilembabkan dan dikembangkan. Jika level dewa memtitah,
maka sangat mungkin alat kuasi sakralnya bisa berevolusi menjadi alat magis. Tapi itu dia. Hanya melalui evolusi, batas yang bisa dicapai adalah artefak. Banyak artefak pseudo super dan artefak super di atas artefak telah ditentukan ketika masternya menjadi dewa. Hampir tidak mungkin untuk berevolusi ke level ini. Di alam dewa manapun, artefak super adalah keberadaan yang strategis. Sama seperti titah seagot yang diwarisi Tang San di awal, mengapa dia bisa menjadi raja dewa dengan dewa seagot? Alasan besarnya adalah karena senjata Poseidon, trident Poseidon adalah senjata super dewa yang nyata. Oleh karena itu, di antara dewa tingkat pertama, dewa laut selalu menjadi eksistensi yang transenden, cukup untuk disandingkan dengan 5 raja dewa besar. Tentu saja, kemudian Tang San disukai oleh Dewa Ashura lagi. Dewa Ashura juga menyerahkan posisi dewa sendiri kepada Tang San, memungkinkan dia untuk memiliki posisi dewa ganda dan senjata super dewa ganda. Demikianlah menjadi kepala dari 5 dewa. Untuk ini, dewa kehancuran adalah yang paling tidak bahagia, karena dia juga raja dewa, dia bahkan tidak memiliki alat super divine, jadi dia nanti akan bangkit memberontak karena perselisihan antara pikirannya dan Tang San, yang tidak lebih dari dirinya sendiri. Artefak itu memiliki hubungan yang hebat. Oleh karena itu, ketika 6 raja besar di tempat kejadian melihat Tang San seagot trident, pendatang baru di mata mereka tiba-tiba meningkat statusnya. Setidaknya itu harus dihadapi dengan jujur, pada level yang sama dengan mereka. Halo semuanya, kenali aku secara resmi. Aku Tang San. Dewa itu adalah dewa laut. Tang San mengangguk sedikit ke 6 raja besar di depannya. Rambut panjangnya berkibar, matanya sedalam laut, dan wajahnya juga tersenyum tipis. Long Gongwei mengangguk ke Tang San, dan berkata dengan ramah, "Halo, selamat datang untuk bergabung dengan formasi yang menenangkan." Pertama kali Tang San melihat ini, keberadaan yang penuh dengan aura cerah dapat dengan mudah memberi kesan yang baik kepada orang-orang, dan saya tidak tahu mengapa, setelah Tang San muncul, semua raja dewa lainnya yang hadir merasa bahwa dia dan busur panjang agak bergengsi. Mirip. Baik dari segi temperamen maupun penampilan, ada rasa yang mirip. Kaisar abadi Hailong Piao datang ke Long Gongwei dan berkata dengan suara yang dalam, "Seagot, sekarang alam dewa Anda telah memasuki formasi konsentrasi dan dilindungi oleh formasi konsentrasi. Kemudian, inilah saatnya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda. Nanti kami akan mengaktifkan formasi konsentrasi, secara resmi menerima Anda, dan menjadikan Anda inti ketujuh dari formasi konsentrasi." Yang ini tidak menunda setengah menit, dan dia menawarkan kondisi aslinya tanpa menyerah. Tang San mengangguk sedikit, dan berkata, "Kaisar itu tenang dan gelisah. Begitulah masalahnya. Bisakah kita pertama-tama memahami formasi konsentrasi? Lagi pula, itu adalah hal yang besar untuk diintegrasikan ke dalam formasi konsentrasi. Kita sudah berada dalam formasi konsentrasi dan dipengaruhi oleh formasi konsentrasi. Rumah sakit jiwa telah memperoleh manfaat dari bentukan konsentrasi, tetapi sebelumnya kita juga telah melepaskan beberapa kekuatan dewa untuk menebus konsumsi bentukan konsentrasi. Untuk pendatang baru kita, tidak cukup memahami apa yang akan terjadi ketika memasuki bentukan konsentrasi. Apakah bisa dibiarkan? Mari kita pahami dulu dengan jelas, terutama apa yang Anda katakan sebelumnya, peluang apa yang kita miliki setelah kita bergabung ke dalam formasi yang menenangkan untuk keluar dari kesulitan saat ini." Solen 3.5 Chapter 14. Chapter 14, Kemungkinan Jalan Keluar. Kata-kata Tang San sangat damai, tanpa arti konfrontasi, tetapi juga tidak segera berkompromi. Hailong mengangkat alisnya, "Bukankah Poseidon ingin kembali, kan?" Tang San berkata, "Tentu saja tidak. Karena kita di sini, kita siap untuk bekerja sama dengan tulus. Bagaimanapun, kerjasama akan menguntungkan keduanya. Hanya dengan memusatkan kekuatan semua orang akan lebih mungkin untuk pergi dari sini dan membiarkan alam dewa. Dalam hal ini, saya tidak punya menyesali kebenaran, tapi, dengan cara yang sama, sebagai penguasa alam dewa, saya juga harus bertanggung jawab atas alam dewa tempat saya berada, dan saya harus menanyakannya dengan jelas." Hailong terus mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Long Gongwei, "Ini juga yang seharusnya. Lalu, jika kamu ingin tahu apa-apa, tanyakan saja pada Dewa Laut, dan kami akan menjawab sebanyak mungkin untukmu." Mendengar apa yang dia katakan, hati Tang San sedikit rileks. Sebelum datang, dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Jika 6 alam dewa besar dalam formasi konsentrasi memaksa mereka untuk tunduk, maka, jika mereka tidak bisa, mereka harus menunjukkan kekuatan mereka sebanyak mungkin, bahkan jika itu adalah sudut dalam formasi konsentrasi. Bagaimanapun, setiap orang akan memiliki keraguan.
Ada lubang hitam di luar, dan tidak mungkin untuk bertarung sampai mati. Itu tidak akan menguntungkan siapapun. Tetapi sekarang tampaknya, terutama setelah melihat busur besar ini, yang penuh dengan aura cerah dan mata yang sangat benar, dia mengerti bahwa setidaknya ada ruang untuk diskusi, yang jauh lebih baik daripada hasil terburuk. Setidaknya, 6 alam dewa di depan mereka masuk akal. Karena Tang San memperhatikan bahwa ketika Chang Bongwei berbicara, setidaknya Ye Yinsu mengangguk sedikit untuk menyatakan persetujuannya. Jelas sekali, Ye Yinsu harus berdiri bersama Chang Bongwei ini. Di antara beberapa orang lainnya, orang yang ditutupi baju besi hitam dan orang yang memiliki mata kusam dalam warna hitam tidak menunjukkan apapun. Hanya naga laut kaisar abadi yang sedikit agresif, sedangkan Dewa Gila Lei Xiang memiliki penampilan yang bijaksana, masing-masing berbeda, dan dapat dianggap sebagai berbagai makhluk hidup. Tidak diragukan lagi, 6 Raja Dewa besar ini tidak terlalu bersatu, dan itulah sebabnya situasi ini terjadi. Faktanya, ini sebenarnya pemandangan yang paling ingin dilihat Tang San. Formasi konsentrasi yang sangat bersatu adalah yang paling sulit untuk diajak bergaul. Ada celah antara satu sama lain, jadi dia bisa mengatasinya dengan lebih baik. Setelah Tang San merenung sejenak, dia berkata, pertama-tama, saya ingin tahu, apa jalan keluarnya. Sekarang kita berada dalam bentukan konsentrasi, dan kita bisa dianggap sebagai anggota bentukan konsentrasi. Kamu selalu bisa memberitahu kami. Long Bo Wei berkata dengan tenang, ya, sebenarnya kita telah mempersiapkan begitu lama. Lubang hitam adalah benda langit yang sangat menakutkan. Di benda langit semacam ini, semuanya akan ditelan. Meskipun dengan sendirinya, tingkat energi di alam semesta cukup tinggi sehingga kita bisa bertahan, tapi cepat atau lambat akan tertelan. Di alam semesta, hampir tidak mungkin kita bisa lolos dari lubang hitam. Dari sudut pandang teoretis, hal itu hampir mustahil. Nanti bila kita menengok kembali proses terbentuknya alam semesta, dengan melihat misteri alam semesta, kita akan menemukan dari mana asalnya alam semesta. Itu disebabkan oleh tabrakan Big Bang. Artinya, yang kita sebut akhir kehancuran adalah penciptaan. Kemudian, setelah perhitungan yang cermat, kita menemukan bahwa jika kita ingin menyingkirkan lubang hitam saat ini, kita hanya dapat memulai dari aspek ini dan benar-benar terpisah dari alam dewa ini. Kuburan, ledakan. Mata Tang San bergerak sedikit, dia sudah mengerti apa maksudnya. Long Bongwei mengangguk, mengangkat jarinya ke 6 alam dewa di sekitarnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Dewa Laut harus melihatnya. Kami memiliki 6 alam dewa sekarang. Lalu, dari mana ledakan itu berasal? Kami tidak dapat meledakkan lubang hitam. Satu-satunya yang bisa meledak adalah diri sendiri, oleh karena itu, menurut pikiran kita, jika semua dewa bisa bertabrakan, pada saat itu juga inti dari semua dewa mencari vitalitas ciptaan di pusat kehancuran ledakan. Kemudian, dengan memanfaatkan kekuatan destruktif yang ditimbulkan oleh ledakan dahsyat, menjelajah ruang angkasa dan keluar dari lubang hitam. Hanya dengan cara inilah satu-satunya kesempatan. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San tidak bisa menahan napas, karena dia tahu betul bahwa ini adalah cara menjadi baik hati jika gagal. Setelah tabrakan tidak menghasilkan cukup kekuatan penciptaan, dan 6 alam dewa besar tidak dapat sepenuhnya terintegrasi, maka itu akan menjadi kehancuran sejati. Dalam sekejap, semuanya musnah dan musnah seluruhnya di lubang hitam ini. Seberapa yakin kamu? Tang San bertanya dengan suara yang dalam. Busur panjang berkata dengan penuh prestisius, sekitar 30%. Tapi kalau ikut bergabung, mungkin bisa dinaikkan sampai 40%. Tapi, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau kita menunggu lebih lama, kesempatan kecil ini pun akan hilang. Jadi, kami harus melakukan sesuatu. Bahkan jika Anda tidak datang, kami akan segera mulai. 30-40% kepastian. Tang San memandang Long Bo dengan sedikit kejutan, bukan karena kemungkinannya terlalu rendah, tetapi karena terlalu tinggi. Anda tahu, ini adalah lubang hitam. Bisa keluar dari lubang hitam dengan kepastian 30-40%, yang bisa disebut keajaiban. Melihat mata Tang San dengan jelas sedikit sulit dipercaya, Kaisar Abadi Hailong berkata, saya akan perkenalkan kepada Anda, ini adalah Tiandi Tianhen. Dia adalah orang yang paling mengetahui lubang hitam di antara kita semua, karena dia aslinya berasal dari galaksi tingkat tinggi memiliki penelitian paling mendalam tentang benda langit, dan semua perhitungan dilakukan olehnya. Saat dia berkata, dia menunjuk ke pria yang ditutupi baju besi hitam. Tiandi Tianhen mengangguk ke Tang San, dianggap sebagai pujian. Tang San buru-buru mengembalikan hadiah itu.
Hailong menunjuk ke orang lain, ini adalah Mandon, Dewa Kematian. Orang-orang biasa memanggilnya Bodah, dan dia lebih suka nama ini. Penelitiannya tentang kehancuran dan kematian sangat mendalam. Izinkan saya memberitahu Anda lebih detail. Sebelum tabrakan, kita akan siap sepenuhnya. 6 alam dewa akan bertabrakan, dan permukaan alam dewa akan runtuh. Namun, semua inti alam dewa akan menyerap sebagian besar energi alam dewa sebelumnya, dan dewa yang mereka miliki semua titah dijaga di inti alam dewa. Saat bertabrakan, semua ledakan dan kehancuran diselesaikan oleh benturan 6 alam dewa. Tingkat kekuatan ledakan ini hampir pasti akan menghasilkan titik penciptaan, yaitu, yang disebut melarikan diri. Jadi, saat ini, kita tidak bergantung padanya untuk bertahan hidup, tetapi kita menggunakan jejak kekuatan kreatif itu untuk melebur semua inti dewa menjadi satu, menciptakan yang baru. Itu tidak besar, tapi memiliki level yang lebih tinggi, nirkabel dekat dengan alam dewa baru dari bintang dewa, dan dengan yang lolos, secara paksa keluar dari lubang hitam. Ini adalah keseluruhan rencana. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San benar-benar memahami gagasan mereka, dan dia harus mengakui bahwa itu layak dalam arti tertentu, dan bahkan mungkin itu satu-satunya cara yang mungkin untuk berhasil. Solen 3.5 Chapter 15 Kompromi. Lalu, sebelum tabrakan terakhir, semua dewa dalam dewa yang Anda butuhkan bersembunyi di pusat dewa dan dilindungi oleh pusat dewa. Tanya Tang San. Ye Yinzu berkata, itu benar. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan keselamatan semua orang sebanyak mungkin. Senyum masam muncul di wajah Tang San, dan berkata, kalau begitu, kita mungkin tidak bisa melepaskan kekuatan dewa alam dewa ke arah dewa seperti yang direncanakan semula. Begitu kata-kata ini keluar, wajah 6 raja besar berubah sedikit, dan Hailong berteriak, kamu ingin menyesal. Tahukah kamu bahwa jika kamu bisa masuk, kami juga bisa mengusirmu? Tang San mengangkat seagot trident di tangannya, Kaisar Abadi mendengarkanku. Bukannya kami tidak ingin melepaskan kekuatan ilahi, tetapi menurut rencanamu, kami tidak dapat melepaskan terlalu banyak kekuatan dewa untuk melengkapi formasi yang menenangkan. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, sebelum tabrakan, semua dewa harus bersembunyi di tengah dewa. Lalu, berdasarkan situasi dewa tempat kamu berada sekarang, pusat dewa cukup untuk menampung semua dewa, bukan? Hailong mengangguk, tentu saja. Tang San berkata, namun, untuk alam dewa Douluo kami, jika kekuatan alam dewa dikurangi ke tingkat yang sama dengan Anda, maka pusat alam dewa kami tidak akan dapat menampung semua dewa. Ini adalah masalah terbesar. Bayangkan saja, Anda tidak bisa melepaskan titah dewa Anda, dan itu sama untuk alam dewa Douluo kami. Pada akhirnya, kata Tang San dengan tegas. Busur panjang berkata dengan penuh kebanggaan, kalau begitu, tidak peduli jumlah atau intensitas titah para dewa, alam dewa yang berharga akan jauh melebihi kita. Tang San melirik Chang Gongwei, jika Anda melihat situasi di depan Anda, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu jauh lebih unggul, tetapi setidaknya itu bukan jumlah yang dapat ditampung oleh pusat dewa dengan kekuatan yang sama dengan para dewa. Dewa gila Lei yang akhirnya berbicara dan berkata dengan lemah, bagaimana jika kau membiarkan dewa-dewamu tersebar di berbagai alam dewa kita? Mari kita bersama-sama menahan tekanan ini. Tang San dengan tegas menolak tanpa ragu, ini tidak mungkin. Pertama, saya tidak dapat sepenuhnya mempercayai Anda, apakah saya akan meninggalkan dewa kami pada saat kritis? Pada saat yang sama, dapatkah Anda benar-benar mempercayai dewa kami? Saya khawatir ini akan sulit. Setiap orang memiliki level yang sama, dan kami tidak memiliki apa-apa untuk diputar-putar. Jika itu Anda, apakah Anda bersedia melakukan ini? Lei Xiang diam. Memang, jika itu mereka, tidak mungkin untuk melakukannya. Pada bencana sebelumnya, sebelum mereka datang ke sini, ke-6 alam dewa mereka semuanya rusak, mereka menyaksikan para dewa, teman, dan bahkan kerabat di sekitar mereka meleleh dalam pergolakan ruang dan waktu. Secara alami, dia bisa memahami kegigihan Tang San. Kaisar Abadi Hailong mencibir, dan berkata, dengan cara ini, Anda tampaknya tidak cocok untuk berada dalam formasi tenang kami. Tang San melambaikan tangannya dan berkata, saya pikir ini lebih baik dari ini. Mari kita pikirkan baik-baik tentang bagaimana kita harus melakukannya dengan lebih baik dan menyempurnakan rencana. Karena alam dewa kita adalah yang terbesar, di seluruh rencana, kita secara alami juga bersedia memberi yang paling banyak. Namun, kita harus memastikan bahwa dewa kita aman. Raja Dewa Guangming Long Gongwei memandang Tian Di Tianhen, dan berkata, surga, dapatkah kamu menghitung ulang? Tianhen berkata, secara teoritis, itu mungkin.
Dari perspektif kekuatan dewa secara keseluruhan, satu alam dewa lagi akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Namun, pada saat tabrakan, jika ada kekuatan dari satu alam dewa dan alam dewa lainnya berbeda, akan ada beberapa situasi. Pertama, dominasi harus di atas alam dewa yang paling kuat. Kedua, meskipun berhasil pada akhirnya, ketika alam dewa baru tercipta, secara alami akan terjadi ada inti baru para dewa yang jauh lebih kuat dari inti kita manapun. Dominasi inti para dewa ini tidak bisa dibubarkan lagi, tetapi akan terkonsentrasi di tangan dewa terkuat. Dalam arti tertentu, Raja Dewa itu akan memiliki kekuatan untuk merebut hidup dan mati semua dewa. Mendengar apa yang dia katakan, wajah semua dewa menjadi sulit untuk dilihat. Pada level mereka, tidak ada yang mau dibunuh oleh nyawanya. Belum lagi orang luar yang baru saja tiba di depanku. Tang San juga sedikit mengernyit, karena jika itu dia, akan sulit menerima situasi seperti itu. Untuk alam dewa Douluo, ini akan menjadi masalah terbesar di depannya. Jika tidak diterima, bahkan jika individu, alam dewa Douluo adalah yang terkuat, tidak ada peluang untuk menang melawan 6 alam dewa pada saat yang sama. Semua Raja Dewa terdiam sejenak, dan semua orang menghitung dengan kecepatan tinggi dalam pikiran mereka. Ini masalah besar, hidup dan mati. Bagi alam dewa Douluo, kabar terbaiknya adalah formasi konsentrasi di depannya dapat diandalkan, dan memang ada cara untuk melarikan diri. Namun, bagaimana berintegrasi ke dalam grup ini tanpa memengaruhi kepentingannya sendiri adalah tantangan terbesar yang sekarang dihadapi Tang San. Akhirnya, Long Gongwei angkat bicara, dan Raja Cahaya berkata dengan suara yang dalam, "Seagot, situasi ini memang agak memalukan bagi kita semua. Saya yakin Anda juga dapat memahami kesulitan kami, sama sulitnya untuk memilih posisi kami jika Anda berubah. Karena itu, sebaiknya kita mengambil langkah maju." Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke 5 Raja Dewa lainnya. "Sebelum kedatangan alam dewa Douluo, kami telah dipersiapkan untuk kompetisi yang adil untuk menetapkan tindakan pemisahan berikutnya. Siapa yang akan menjadi panglima tertinggi di China? Orang ini harus tidak memihak dan memiliki kekuatan terkuat. Kami tidak akan menghentikan kompetisi ini karena kedatangan Poseidon. Lalu, lebih baik mengundang Poseidon untuk berpartisipasi bersama kami. Ayo bersaing bersama, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Tetapi kami juga memiliki persyaratan. Kami berharap alam dewa Douluo dapat melepaskan beberapa kekuatan dewa ke dalam formasi yang menenangkan secara bertahap dalam periode waktu ini, membantu kami menstabilkan formasi bersama." Tang San berkata dengan tenang, "Lalu bagaimana setelah kompetisi ini selesai? Bagaimana kita harus menghadapinya?" Pelepasan kekuatan suci akan melemahkan alam dewa Douluo, dan dia harus bertanya dengan jelas. Long Gongwei berkata dengan suara yang dalam, "Jika saudara Tang San dapat memenangkan kemenangan terakhir, maka kita dapat mempertimbangkan untuk mengambil alam dewa Douluo sebagai pemimpin untuk tindakan pelepasan. Namun, kita harus meminta Poseidon untuk menjamin bahwa setelah pelepasan selesai, yang baru akan dibuka. Di pusat alam dewa, semua orang bersama-sama bertanggung jawab atas alam dewa baru." "Tidak, aku tidak setuju." Dewa Gila Lei Xiang berkata tiba-tiba, dan momentum dahsyatnya meledak darinya. "Longbo, ini tidak mungkin. Bagaimana kita bisa memberikan hak hidup dan mati kepada pendatang baru? Tidak peduli bagaimana penampilannya di permukaan, ini terkait dengan keselamatan dewa kita. Ini jelas tidak mungkin." Kaisar Abadi Lei Xiang menggema, "Saya juga tidak setuju. Ini terlalu berisiko. Selain itu, mengapa dia harus menjadi pemimpin?" Ye Yinzu sedikit mengernyit, "Apakah ada kompromi?" Dewa Kematian Ahdai belum berbicara, hanya mendengarkan dengan tenang, matanya masih dalam keadaan setengah kusam, seolah-olah sedang mengembara ke benda asing. Tiandi Tianhen berkata dengan sungguh-sungguh, "Kompetisi memang dibutuhkan, tetapi kekuatan pemenang akhir masih membutuhkan diskusi lebih lanjut." Solen 3.5 Chapter 16 banding 1 musuh 6. Long Gongwei menghela nafas dalam hatinya, 6 alam dewa besar tidak bersatu, ini adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh formasi dewa tetap saat ini. Sebelum kedatangan alam dewa Douluo, posisi pemimpin ini sudah sulit bagi mereka untuk ditimbang. Jika tidak, tindakan tersebut seharusnya sudah dimulai sejak lama. Namun bagi para dewa, hal ini memang terlalu penting, siapa yang mau memberikan kekuatan hidup dan mati kepada orang lain. Itu tidak hanya tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri, tetapi juga tidak bertanggung jawab terhadap alam dewa di mana seseorang berada. Adegan itu dengan cepat memasuki jalan buntu.
Tang San tiba-tiba berkata, saya tidak tahu bagaimana hukum persaingan yang Anda pikirkan sebelumnya dilaksanakan. Gengsi busur besar, setiap orang menjalankan tantangan siklus, memenangkan kemenangan, mendapat 3 poin, dan seri adalah 1 poin. Setelah tantangan siklus tunggal selesai, skor komprehensif dibuat. Pencetak gol tertinggi adalah komandan aksi terakhir. Jika muncul dalam kasus seri, pemecah dasi akan bersaing lagi untuk menentukan pemenang akhir. Tang San mengangguk, kalau begitu saya mengerti. Saya juga memahami kekhawatiran dan pikiran Anda dengan sangat baik. Tidak ada yang mau membuat konsesi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa depan alam dewa. Bahkan jika itu adalah sumpah, benar-benar percaya. Saya pikir Anda dalam keadaan seperti itu sekarang. Bahkan hukum persaingan yang disebutkan sebelumnya, seharusnya tidak mungkin, karena semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Benar, Long Gongwei mengangguk. Inilah masalahnya. Jika itu tidak didasarkan pada perhitungan Kaisar Surga, konsentrasi para dewa tidak bisa lagi menunggu, bahkan jika itu adalah kompetisi yang disebutkan sebelumnya, semua orang tidak akan mau melanjutkan. Tang San tiba-tiba tertawa, sebenarnya, aku punya cara. Aku tidak tahu apakah kamu mau mendengarkan. Kaisar Abadi Hailong bertanya dengan bingung, apakah Anda punya cara? Tang San berkata, ya. Namun, Anda juga harus memahami bahwa tidak pernah ada keadilan absolut di dunia ini, jadi metode saya relatif adil. Mari kita dengarkan, kata Medgat Lei Xiang. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir, pertama-tama, sebagai seorang pemimpin, kekuatannya sendiri harus lebih tinggi dari yang lain. Itu benar, dan sebanyak mungkin. Kedua, sebagai seorang pemimpin, sebelum mengambil tindakan terakhir, beberapa dari barang-barangnya sendiri yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan dikeluarkan, biarkan orang lain mengontrol, dan sumpah ditambahkan sebagai batasan. Setelah alam dewa yang terakhir selesai, dia tidak dapat membuat keputusan apapun sesuka hati. Apa yang kamu maksud? Long Gongwei bertanya. Tang San mengangkat seagot trident di tangannya, misalnya, alat super ilahi. Bagi kami, alat super dewa lebih dari hidup. Jika kami dapat mengeluarkan alat super dewa kami, pemimpin akan mengambil senjata dewa kami sendiri sebelum perintah terakhir semua artefak super dari alam diserahkan kepada orang lain untuk dikendalikan. Kemudian, setelah pembentukan para dewa, jika dewa lain memiliki cukup artefak super, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyerang balik pusat para dewa. Apalagi, pusat para dewa pada saat itu baru saja selesai, dan masih memiliki beberapa aura alam dewa besar yang asli. Jika seseorang ingin mengendalikannya sepenuhnya, itu tidak dapat diselesaikan segera. Ini membentuk batasan. Pada saat itu, semua orang terdesentralisasi dan kemudian bertekad untuk bersama-sama mengendalikan alam dewa. Panglima tertinggi mengambil kembali sumpah itu, dan pada saat yang sama membuka otoritas seluruh alam dewa, dan semua orang mengelolanya bersama. Secara relatif, ini seharusnya cara yang paling adil. Setelah mendengar kata-kata Tang San, 6 raja dewa besar semuanya menunjukkan ekspresi yang bijaksana. Kaisar membuka mulutnya lebih dulu, layak. Ini harus menjadi cara yang paling adil. Satu-satunya pertanyaan adalah bagaimana memastikan bahwa kekuatan seseorang jauh di atas yang lain, setidaknya setelah menyerahkan artefak super, akan ada kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Dia mengatakan kalimat berikut ke titik kunci, menyerahkan senjata super ilahi, untuk Raja Dewa, basis kultivasi juga akan sangat berkurang. Saat itu, jika orang lain melawannya, itu akan sangat berbahaya. Long Bowei berkata dengan tenang, ini pasti terkait dengan keamanan alam dewa kita sendiri, tetapi dalam banyak kasus, kita masih perlu saling percaya. Kita hidup dan mati bersama dan mengalami situasi yang sulit bersama-sama. Jika masa depan membentuk alam dewa yang lengkap, nah, kita memiliki peluang yang sangat bagus untuk mencapai level bintang dewa. Jika pemenang akhirnya adalah saya bersedia menyerahkan pedang suci cahaya. Mohon pantau. Begitu pernyataan ini keluar, raja dewa lainnya tidak bisa membantu tetapi melihatnya. Sejak pembentukan formasi Dingshen, Dewa Guangming King Long Gongwei telah membayar paling banyak. Bahkan Kaisar Abadi yang merupakan satu-satunya dewa yang abadi dan gila, aku mengaguminya. Tetapi saat ini, semua orang tahu pentingnya dominasi, dan Kaisar Abadi berkata tanpa menyerah, namun, Anda mungkin tidak dapat memenangkan saya. Bagaimana bisa jauh lebih unggul? Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi pemimpin, itu masih sangat sulit. Kaisar Surgawi berkata, oleh karena itu,
Apa yang Sagot katakan sebelumnya adalah benar, pasti ada seseorang yang memiliki kekuatan lebih dari yang lain. Setidaknya setelah menyerahkan senjata Super Divine, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sejak Poseidon mengusulkan rencana seperti itu, saya yakin Poseidon ingin merekomendasikan dirinya sendiri. Mata enam raja besar tidak bisa membantu tetapi fokus pada Tang San. Tang San memandangi mereka, menarik napas dalam-dalam. Kami terlambat, dan kami pasti paling tidak dipercaya olehmu, karena kamu tahu sedikit tentang kami. Namun, aku memiliki pengetahuan tentang diriku dan alam Dewa Douluo. Percaya diri, saya juga percaya bahwa saya memiliki hati yang adil. Oleh karena itu, di sini, saya bersedia memberikan tantangan kepada semua orang. Terserah Anda untuk memilih tempat dan kami memilih aturan. Alam Dewa Douluo kami memiliki 6 orang, 6 hingga 6, jika kamu bisa mengalahkanmu, tolong beri aku dominasi tertinggi. Aku akan mengeksekusinya. Saat itu, kami akan menyerahkan setidaknya 3 artefak super, yang akan kamu kendalikan, untuk mengawasi perintahku. Meskipun Kaisar Langit telah menebak bahwa Tang San, yang mengusulkan metode sebelumnya, pasti akan merekomendasikan dirinya sendiri, ketika Tang San mengucapkan kata-kata ini, itu masih mengejutkan semua Raja Dewa yang hadir. Apakah kamu terlalu sombong? Tanpa diduga, seseorang bahkan lebih sombong dari dewa gila saya. Lei Xiang mengambil langkah dalam kehampaan, di belakangnya, gelombang kekuatan dewa yang liar tiba-tiba muncul, samar-samar terlihat, baju besi emas menjulang di kehampaan, meledak dengan nafas senjata Super Divine. Kaisar Abadi Lei Xiang tersenyum, alam Dewa Douluo sangat kuat, tetapi jika Anda ingin melawan 1 lawan 6, Anda bisa, saya optimis tentang Anda. Ye Yinzu juga mengerutkan kening, tidak peduli siapa itu. Setelah mendengarkan kata-kata Tang San, hal pertama yang dia rasakan adalah kesombongan. Proposal Tang San sudah jelas. Dia ingin menantang 6 alam dewa besar dengan seluruh alam dewa Douluo dalam kompetisi 6 hingga 6. 1. Anda tahu, ada 6 alam dewa yang menghadap Anda. Menghadapi tatapan memikat dari 6 dewa, Tang San tampak sangat tenang.